Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup daripada keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan besok di hari kiamat kita semuanya akan insyaallah mendapatkan pertolongannya. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena lain hal, misalnya pergi, izin dan sebagainya. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin ya alamin. Adik-adik yang berbahagia, jadi pada kuliah sore hari ini kita akan menyampaikan pengantar komunitas agama-agama. Tentu seperti yang kemarin itu, hanya penjelasannya kurang lengkap. Pada hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah komunitas agama-agama ini merupakan mata kuliah yang penting di prodi sosiologi agama, karena ingin melihat agama dari sudut pandang komunitasnya, masyarakatnya, atau grupnya, atau kelompok sosialnya itu. Karena itu, sebelum kita mempelajari secara lebih utuh dan seksama studi komunitas agama-agama ini, saya akan menjelaskan mengapa agama juga harus dilihat dari sisi komunitasnya, tidak sekedar teologinya itu yang perlu dijawab. Karena memang di Usuluddin itu sebenarnya kan kajiannya agama itu pada bertumbuh pada teologi gitu ya. Tapi di prodi sosial agama ini menarik karena punya keunikan tersendiri bahwa kita ingin mengkaji agama dari sudut pandang dunia empiris, dunia sosialnya, dunia komunitasnya, kelompok-kelompok sosialnya ini. Kalau di dalam doktrin teologisnya agama itu satu, Islam itu satu, ya. Tetapi dalam konteks sosiologis Islam itu ternyata mengalami pluralitas, mengalami keragaman budaya, keragaman kelompok, keragaman masyarakat, keragaman penafsiran, keragaman interpretasi, keragaman wajah Islam di dalam konteks kasus Islam ini. Makanya kemudian diperlukan mata kuliah komunitas agama-agama ini, sehingga kita ingin mempelajari agama secara lebih utuh, tidak hanya dengan pendekatan teologis dan dogmatika, tapi juga perlu dengan pendekatan sosiologis ini, sehingga kita bisa memaklumi kenapa agama ini bisa membentuk sebuah kelompok yang diikat oleh gereja, kenapa agama ini membentuk sebuah kelompok yang diikat oleh masjid, kenapa agama ini membentuk sebuah kelompok yang diikat oleh pura, kenapa agama ini membentuk kelompok yang diikat oleh candi, kenapa agama ini dibentuk oleh diikat oleh kelompok kelenteng. Jadi dengan memahami ini kita akan mengetahui di dalam ikatan mereka, kelompok sosial ini terhadap tempat ibadah ini nanti akan membentuk apa? Membentuk ciri-ciri teologisnya, ciri-ciri ritualistiknya, ciri-ciri sosiologisnya, ciri masyarakatnya, budayanya dan sebagainya itu. Karena itu penting agar kita bisa memaklumi kenapa dengan ciri-ciri yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan, sehingga kita tidak mudah menyalahkan kelompok lain, kita tidak mudah bersikap intoleran terhadap kelompok lain, karena perbedaan penafsirannya, perbedaan budayanya, perbedaan interpretasinya dan sebagainya itu ya. Jadi kalau misalnya di dalam Islam kita mengapa ada di NU ada doa kunut sholat subuhnya, di
yang non NU tidak ada doa kunut, ya itu karena interpretasi terhadap ajaran agamanya berbeda-beda. Kalau yang di dalam doa kunut misalnya sunnah muakkad gitu ya, dan bisa dibaca tiap hari ketika sholat subuh. Tapi yang di non NU misalnya yaitu hanya sunnahnya itu hanya kalau ada peristiwa-peristiwa yang memang membutuhkan doa kunut, misalnya gempa bumi atau kaum muslimin diserang dan sebagainya itu, sehingga tidak harus dibaca di setiap sholat subuh. Ada yang hal yang sunnah itu malah seolah-olah menjadi kebiasaan atau tradisi sehingga menjadi wajib gitu ya. Tapi itu semuanya itu sebenarnya hasil interpretasi terhadap ajaran agama di dalam praktek-praktek masyarakat, di dalam kelompok-kelompok sosial. Oleh karena itu di dalam mata kuliah ini nanti kita akan membahas juga teori-teori sosialnya tentang agama ini, sehingga membentuk kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam menafsirkan agama, dalam kebudayaannya, dalam ritualnya, dalam tujuan-tujuan kehidupannya, dalam kebudayaannya dan sebagainya itu. Kalau kita jelaskan secara harfiah, arti community itu sendiri kan dari kata common ya, common platform, common sense. Artinya titik temu, sama ya. Kemudian communities menjadi kelompok yang memiliki ciri-ciri yang sama. Yang dimaksud sama di sini tentunya adalah sama karena ikatan agama. Makanya kemudian digabung menjadi agama ini. Agama itu adalah nanti teori sosialnya banyak, definisinya tentang agama juga banyak, baik definisi teologis maupun konsep-konsep maupun teori secara sosiologis ini. Jadi kalau kita mempelajari komunitas agama-agama ini, kita ingin menjadikan bahwa agama tidak hanya menjadi objek kajian dari dunia sosiologis, dunia empirik, dunia komuniti yang melahirkan sebuah kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda itu, yang memiliki nilai-nilai ajaran yang luhur itu, yang kemudian objek itu tidak hanya menjadi sebuah benda yang mati, tapi benda itu menjadi hidup, menginspirasi kita karena ia juga menjadi subjek. Agama itu menjadi subjek yang menginspirasi kita bahwa nilai-nilai di dalam ajaran agama itu ternyata mengandung keluhuran-keluhuran yang bisa disinergikan untuk membangun peradaban dunia ini atau peradaban bangsa ini. Makanya di dalam kita mempelajari misalnya gereja, komunitas gereja ini kenapa ajaran cinta kasih begitu ditekankan ya. Kenapa di dalam Islam ajaran keadilan ditekankan? Kenapa di dalam ajaran Hindu itu harmonisasi sosial ditekankan? Kenapa di dalam ajaran Buddha itu pencerahan ditekankan? Itu karena masing-masing ajaran agama punya interpretasi yang beda dan ditekan pada nilai-nilai ajarannya yang diutamakan itu. Makanya ketika ada cinta kasih yang menonjol di dalam gereja itu ditekankan ke Islam, ya tidak bisa. Meskipun di dalam Islam itu ada ajaran cinta kasih juga, tetapi tentu titik tekanannya tidak pada situ, pada konsep cinta kasih Tuhan itu pada konsep keadilan Tuhan itu. Tuhan menciptakan keadilan kepada manusia, siapa yang berbuat baik akan masuk di dalam alam yang baik di surga, yang berbuat nakal akan jahat akan masuk neraka. Itu konsep keadilannya begitu, konsep keadilan yang terkait dengan keimanan dan kebaikan itu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas oleh keburukan di akhirat itu. Yang tentu itu tidak mengingatkan nilai-nilai kasih sayang di dalam Islam juga. Di Kristen juga begitu, ada ajaran keadilan, tetapi yang lebih ditekankan adalah ajaran cinta kasihnya. Yang lebih ditekankan, lebih difokuskan pada ajaran cinta kasihnya itu. Dan nanti kita akan pelajari ikatan-ikatan sosial yang sama dari agama ini ternyata membentuk kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam menafsirkan ajaran agama, menekankan nilai-nilai ajaran agama, kebudayaannya, ritualnya, cara hubungan sosialnya, hubungan vertikalnya, dan sebagainya itu. Nanti di kuliah-kuliah selanjutnya kita akan menjelaskan lebih jauh lagi teori-teori sosial tentang agama, sehingga dengan begitu Anda akan lebih cerdas lagi, lebih menganalisis lagi bagaimana agama tidak hanya dilihat dari kacamata teologis, tapi juga kacamata sosiologis, fenomena sosialnya. Ya, kita bisa
timbul sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap toleran dari masing-masing kelompok agama tersebut. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya adik-adik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan absen di sini. Kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.